Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Wajah sang mengungkapkan cibiran mengejek saat dia menyapu pandangannya ke wajah semua orang. Dia membentuk segel tangan dan berkata dengan dingin, satu alam semesta di surga. Bintang jatuh di langit tiba-tiba terbalik, dan seluruh dunia menggantung terbalik. Kekuatan yang besar dan perkasa turun dari langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang terik. Kekuatan menakutkan meningkat menjadi ekstrim. Tidak baik. Hati semua orang bergetar. Meteor yang terbang turun dari langit benar-benar mulai kerusuhan. Kekuatan bintang yang besar menyembur keluar dan benar-benar akan meledak. Aku adalah Tuhan yang benar di surga ini. Yi berkata dengan ganas, kalian semua, mati. Dia meraih dengan tangannya, dan dunia bergetar. Boom boom boom. Tekanan starlight yang tak terbatas dan tidak stabil meledak, dan kekuatan penghancur menghantam keempat ujung alam semesta. Semua ahli terkena kekuatan besar dan tenggelam di dalamnya. Di langit malam, meteor yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping dan membentuk sabuk panjang batu pecah. Mereka berputar-putar di sekitar buah dao yang kosong dan begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawahnya. Seluruh langit menjadi sunyi, hanya menyisakan tubuh iblis besar sang yang berdiri, mata hijaunya menatap dingin ke empat kutub alam semesta. Ini Bian. Di tanah, semua orang terkejut dengan kekuatan mereka. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran barusan, tetapi langit dipenuhi dengan para ahli transendensi ilahi, hancur dalam satu gerakan. Pikiran semua orang membatu, mereka memandang dengan linglung, bahkan melupakan ketakutan mereka. Beberapa iblis juga membuka mulut lebar-lebar, dan mereka berdiri di tanah seperti patung. Jantung Feini berdetak kencang, dia meraih lengan Yunxiao dan berkata dengan heran, satu gerakan untuk membunuh semua transenden dan orang suci. Apakah ini nyata? Yunxiao juga sangat terkejut, dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. 10 aturan itu satu tingkat di atas 9 alam surga, jadi tidak aneh jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, kata Beimang. Namun, iblis besar ini belum sepenuhnya menguasai 10 aturan. Dia hanya seorang setengah dewa, jadi tidak mungkin baginya untuk membunuh beberapa ahli transendensi ilahi dengan satu gerakan. Qi tiba-tiba muncul di belakang Sang dan berkata dengan kaget, Tuan Sang, apakah mereka semua mati? Di bawah lingkup armilari, dia adalah satu-satunya yang tidak menderita dampaknya. Pada saat ini, dia masih syok. Langkah, satu alam semesta di lingkup armilari, barusan terlalu menakutkan, itu bukan langkah yang seharusnya ada di dunia manusia. Sang mendengus dingin, menatap sabuk batu pecah yang berputar, keluar, apa gunanya bersembunyi di sini? Sebagai ahli transendensi ilahi, bahkan jika kamu mati, kamu harus mati dengan cara yang layak. Namun, sabuk asteroid tetap diam, itu berputar di sekitar buah dao kekosongan besar seperti cincin surgawi. Karena kalian semua berpura-pura mati, aku akan memetik buah ini. Mata Sang terbakar dengan gairah, dia tahu kondisinya saat ini, dan dia masih selangkah lagi untuk menjadi Tuhan yang benar. Jika dia bisa memakan buah dao ini, dia akan melangkah ke alam legendaris dan menjadi orang pertama di alam bela diri surgawi dalam 100.000 tahun. Puluhan ribu tahun pengejaran gigih, tepat di depan mata mereka, siapa yang tidak akan menjadi gila? Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang dia ambil tampaknya beratnya puluhan ribu pon. Saat dia menginjak kekuatan aturan, riak tercipta. Semua orang di tanah menahan napas saat mereka menyaksikan adegan bersejarah ini dengan gugup. Bahkan tanpa buah dao, dengan alam setengah dewanya saat ini, dia adalah orang pertama yang melakukannya dalam 100.000 tahun. Ekspresi setiap orang berbeda, baik sedih maupun bahagia, tetapi tidak peduli siapa mereka, mereka semua merasakan penghormatan yang tak terbatas untuk dao surgawi. Setelah beberapa langkah, dia melangkah ke sabuk batu dan menghancurkan sepotong Starstone. Dentang, tiba-tiba, seberkas cahaya hijau muncul, memancarkan cahaya yang menusuk, dan tiba-tiba menebas. Roda dunia bawah berubah menjadi seukuran batu kilangan, itu ditutupi dengan rune yang aneh dan menakutkan, itu mengeluarkan suara gemetar yang kuat seolah-olah akan membelah ruang malam berbintang ini.
Sosok Yu Shengfeng tiba-tiba muncul, diikuti oleh pedang raksasa Gu Chen, dengan lambaian tangannya, jutaan naga giok membubung ke langit dan meraung. Serang! Suara Wei Qing tiba-tiba terdengar saat gunung dan sungai terbang seperti lukisan, diaktifkan secara ekstrim, seperti kapal perang yang menembakkan cahaya keemasan ke langit, langsung menyerang Sang. Pada saat yang sama, orang lain juga muncul satu persatu, dalam sekejap, mereka mengepung Sang dan menyerang. Serangan barusan sangat mengejutkan sehingga semua orang terluka dalam berbagai tingkatan, namun, dibandingkan dengan kejutan pada jiwa mereka, luka fisiknya tidak signifikan. Kali ini, tidak ada yang berani menahan diri, dan semuanya menyerang dengan gerakan membunuh terkuat mereka. Tuan Sang, hati-hati. Kuil iblis terkejut. Ekspresi penghinaan muncul di wajah Yi saat dia mengepalkan tinjunya dan meraung, tanduk emas dan perak di dahinya bersinar dengan cahaya, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang besar dan perkasa. Matanya berubah menjadi hitam dan putih, dan diagram Taiji muncul di bawah bintang-bintang, ukurannya beberapa hektar, dan itu menyelimuti semua orang. Bahkan roda gelap, kekuatan debu kuno, dan pemandangan indah telah berhenti pada saat ini, semua ki spiritual telah menghilang. Tidak bagus. Itu adalah kemampuan ilahi bawaan dari klan Huodou, segel penyegelan surga Taiji. Duanmu Yuyu berteriak kaget, dia segera merasakan kekuatan aneh menekannya, seluruh tubuhnya sepertinya terikat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang lainnya melakukan hal yang sama, dan tian mereka sepertinya terkunci, dan semua kekuatan asal di tubuh mereka terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Xuan Hua berteriak kaget dan berkata dengan ngeri, menyegel kekuatan magis seseorang sekaligus, bagaimana kita akan bermain? Petik 2. Wajah Sang menjadi gelap, tanduk emas dan perak di kepalanya berkedip-kedip dengan cahaya yang kuat, salah satu pupilnya berwarna hitam dan yang lainnya putih, keduanya bergerak tidak menentu. Dia memandang kerumunan dengan dingin dan terus melangkah maju menuju buah dao. Wajah Yu Shengfeng dipenuhi dengan hering saat dia berkata dengan dingin, jangan panik, semuanya, kemampuan ilahi ini terkenal di seluruh dunia di masa lalu, saya tidak berpikir bahwa masih ada seseorang dari klan Huodou yang hidup. Segel penyegel langit Taiji dapat menyegel segala sesuatu di 3 alam dan 5 elemen, namun, satu-satunya kelemahan dari gerakan ini adalah dia tidak bisa lagi menggunakan abijnanya setelah menggunakannya secara maksimal. Jadi begitulah adanya, jika tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Yu Shengfeng mendengus dingin dan berkata, jika mereka bisa menyegel segala sesuatu di dunia dan membunuh orang pada saat yang sama, dunia akan diperintah oleh klan Huodou sejak lama, tidak mungkin. Hal yang menantang surga seperti itu terjadi. Sang tiba-tiba berhenti, berbalik dan mencibir, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, selama aku meninggalkan 10% kekuatanku, itu sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Yu Shengfeng mencibir dingin, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda untuk menyegel kami, Anda hanya dapat menyegel kami paling lama 10 napas, bisakah 90% dari kekuatanmu menyegel kami selama 3 napas? Kamu benar, Sang tiba-tiba tertawa, aku tidak bisa menyegel kalian semua dengan 90% kekuatanku, tapi 10 napas sudah cukup bagiku untuk mendapatkan buahnya. Dia berbalik dan berjalan ke buah dao yang kosong besar, dia mengulurkan tangannya untuk memetiknya. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan diagram Taiji hitam putih di langit tiba-tiba menghilang. Segel penyegel langit Taiji hancur seketika, dan segel besar naik perlahan sebelum menghilang, para ahli segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Yao Jinliang terkejut, bukankah kamu bilang kamu bisa menyegelnya selama 10 napas? Baru 7 napas. Orang-orang lainnya juga terlihat serius, tetapi masing-masing dari mereka menyalurkan energi unsur mereka secara maksimal dan menjadi sangat waspada, ketakutan mereka terhadap Sang telah mencapai puncaknya. Ekspresi Sang juga berubah, tangannya berhenti satu kaki dari buah dao, siap untuk menurunkannya dalam sekejap. Namun, dia merasakan hawa dingin yang langsung mengalir ke hatinya. Rasa dingin membuatnya merasa sangat berbahaya, jika dia bersikeras untuk mengambil buah dari jalan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Hehehe, anak kecil itu sangat pintar, dia tahu untuk tidak menyentuhnya. Tawa aneh datang dari langit, suara itu sangat tidak enak untuk didengar, dan semua orang mengerutkan kening. Ah, itu Raja Hantu.
Fei Ni kaget, di bawah langit malam, tubuh Raja Hantu perlahan muncul, dia menatap buah dao yang kosong dan air liurnya meluap, dia tidak memiliki sikap seorang kultivator yang kuat dan air liurnya menetes ke dadanya. Meneguk. Setiap orang yang pernah melihat serangan Raja Hantu sebelumnya tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, dan wajah mereka memucat. Mata Yu Shengfeng berbinar, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi curiga. Raja Hantu, Sang mengerutkan kening. Hehehehe, anak kecil, kamu mengenaliku. Mata Raja Hantu berputar beberapa kali, dan jari-jarinya menepuk kepalanya seolah-olah dia sedang berpikir. Dia berkata, saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya, namun, klan Huodou semuanya terlihat mirip, jadi mungkin aku pernah bertemu beberapa leluhurmu. Sesosok bergegas ke langit, itu adalah Yao Li, dia terkejut dan marah saat dia berteriak, Tuan Raja Hantu, tolong berhenti. Aku memanggilmu dengan kontrak, bagaimana kamu bisa melawan pasanganku? Jangan marah, gadis kecil dari klan Jiuli, Raja Hantu terkekeh, setelah saya makan buah dao ini, saya akan segera memenuhi kontrak kami sebelumnya. Kamu pengecut, buah dao ini milik Tuan Sang, kamu tidak bisa menerimanya. Li marah dan berkata dengan dingin. Wajah Raja Hantu menjadi gelap, dan udara dingin berkedip-kedip di wajahnya, dia berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Saya tidak bisa menerimanya, Tuhan ini hanya memiliki hubungan kontraktual denganmu, dan aku akan membantumu menyelesaikan misimu nanti, adapun sisanya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk peduli padaku. Tuan Raja Hantu, jangan lupakan isi kontraknya, kata Li dingin, jika Anda bersikeras untuk mengambil buah dao, maka jangan salahkan saya karena menggunakan kontrak untuk menekan Anda, bahkan jika aku mati karena serangan balik, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Apa yang kamu katakan? Kamu berani mengancamku? Raja Hantu terkejut dan marah, aura menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya, wajahnya bersinar hijau dan dia sangat marah. Raja Hantu yang tidak mematuhi kontrak bukanlah Raja Hantu yang baik, kata Sang perlahan, buah dao ini terlalu penting bagiku, kalau tidak, apa gunanya mengorbankannya untuk Anda? Petik 2. Wajah Raja Hantu suram dan tidak pasti, dia menjulurkan lidah scarletnya dan menyapu mulutnya penuh air liur, matanya masih menatap buah dao, seolah-olah dia tidak ingin menyerah. Hati Wei Qing juga gelisah, jika Raja Hantu telah muncul, lalu bagaimana dengan Luo Qingyun dan Hantu Asura? Mereka tidak akan sepenuhnya dimusnahkan, bukan? Kerugiannya akan sulit diperkirakan. Hei, dua monster, mereka bahkan tidak menempatkan kita di mata mereka. Xuan Hua menyeringai mengerikan dan meraih busur itu, dia menuangkan kekuatan esensinya ke dalamnya, dan itu langsung memancarkan cahaya cemerlang. Dia perlahan menarik busur sampai bulan purnama. Armor menembus 100 panah berputar. Sinar cahaya putih mengembun menjadi panah di busur panjang, itu diarahkan ke depan dan ditembakkan. Desir, suara menusuk telinga menembus udara, cahaya panah putih tiba-tiba hancur di udara, berubah menjadi puluhan ribu panah padat yang jatuh seperti tetesan air hujan. Murid semua orang berkontraksi saat mereka menatap hujan panah. Tatapan Sang dan Raja Hantu itu dingin, dan bibir mereka melengkung menjadi senyum mengejek, mereka tidak peduli sama sekali. Meskipun panahnya kuat, mereka tidak peduli sama sekali. Anda meremehkan kami. Wei Qing juga berkata dengan dingin, kamu pantas dibunuh. 5 sinar cahaya melintas pada saat yang sama dan menyerang Sang dan Raja Hantu. Yi mencibir, Tuan Raja Hantu, mengapa kita tidak bergabung dan membunuh manusia ini dulu? Kontrak Anda dengan Li sudah berakhir, dan saya memiliki persembahan yang lebih baik untuk Anda. Mata Raja Hantu berputar beberapa kali, dan dia berkata sambil tersenyum, hehe, bagus. Orang-orang ini cukup kuat, jadi mereka pasti memiliki beberapa harta karun pada mereka, hehehe. Dia tertawa terbahak-bahak dan segera menyerah memperjuangkan buah dao, dalam sekejap, dia melangkah menuju kerumunan, pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan ruang di depannya berputar, menghancurkan panah penusuk baju besi yang tak terhitung jumlahnya. Mata Sang berkedip dingin, dia mengulurkan tangan dengan kedua tangan dan memutar ruang di sekitarnya, menghancurkan panah. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, tubuhnya gemetar dan dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Semua orang terkejut dengan teriakannya yang tiba-tiba dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Murid Yun Xiao juga menyempit,
dan dia tersentak ngeri, anak ini benar-benar berani. Di tengah hujan panah besi yang diam tiba-tiba muncul dan menembak ke kehendak bela diri buah dao tanpa peringatan apapun, itu melewati dan menembak ke buah dao. Ah! Mulut semua orang terbuka lebar karena terkejut. Xuan Hua tertawa dan berkata, haha, semua orang pasti merasa hebat sekarang. Jangan pernah memikirkannya. Kamu harus mati. Wasit mengepalkan tinjunya dan meraung marah. Dia sudah setengah dewa dan hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati, buah daunnya hancur dan semua usahanya. Mulut Wei Qing dan Yu Shengfeng juga terbuka lebar karena terkejut, kemudian, wajah mereka menjadi sangat suram dan kemarahan keluar dari mata mereka. Jelas, keduanya memiliki niat untuk merebut buah dao, tetapi sekarang setelah benar-benar gagal, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Yao Jinliang dan yang lainnya jauh lebih tenang, mata mereka berkedip, dan Duan Mu Yuyu menghela nafas lega, dia tersenyum dan bahkan mengacungkan jempol pada Xuan Hua. Haha, tidak ada yang bisa makan kali ini. Raja Hantu juga tidak bisa menahan tawa, kemudian, ekspresinya berubah ganas saat dia menatap Xuan Hua dan berkata dengan dingin, ini adalah kejahatan terburuk untuk menghancurkan makanan lezat. Dia meraung dan terbang ke depan, ingin membunuh Xuan Hua. Xuan Hua terkekeh, dan busur di tangannya berubah menjadi panah pembelah awan, yang ditembakkan dengan keras. Trik kecil, Raja Hantu berteriak dan menamparkan panah dengan tangan kosong, dengan keras, panah itu hancur berkeping-keping dan menghilang di udara. Setelah itu, dia meraih dengan 5 jarinya dan memukul ke arah kepala Xuan Hua. Xuan Hua terkekeh dan menarik busur bintang patahnya, yang berubah menjadi pedang untuk menghadapi serangan. Ledakan. Pedang penghancur bintang ditampar oleh cakar Raja Hantu, dan mulai memancarkan aura seperti mutiara. Bilahnya juga bergetar tanpa henti, dan Xuan Hua dipaksa mundur beberapa kaki sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, meskipun pertempuran telah menghabiskan banyak energinya, terutama pertempuran dengan Yao Jinliang, yang hampir membuatnya kelelahan. Dia masih terkejut bahwa lawannya bisa menahan ketajaman pedang dengan tubuh fisiknya yang murni. Jika kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, maka pergilah ke neraka. Raja Hantu berteriak saat dia menyerbu ke depan dengan marah. Tiba-tiba, lampu merah berkedip, dan niat pedang melonjak. Suara pedang yang ditarik lambat dan merdu, menyebabkan tubuh Raja Hantu membeku. Kemudian, teratai merah terbang dan mekar di bawah langit malam, itu semerah api dan seterang matahari. Jian Ge, Liu Feiyan bergumam pelan, pedang air di tangannya memotong langit dan menebas ke arah Raja Hantu. Menarik. Raja Hantu terkekeh, tetapi ada ketakutan yang jelas di matanya, dia mengepalkan tangannya yang besar, dan ki yang kuat terbang keluar dan membombardirnya. Ledakan. Teratai merah meledak menjadi api yang memenuhi langit, namun, api tidak padam dan mengelilingi Raja Hantu. Teknik pedang Liu Feiyan dipandu dengan ringan, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya yang mengalir, rune menari, dan dia berbalik dan menebas dengan ringan. Nyala api yang berputar di langit mengembun dan berubah menjadi teratai merah yang besar, itu terbang di sekitar Raja Hantu dan terus memanggangnya. Pada saat yang sama, pedang ki seperti lautan, dan cahaya pedang itu seperti bayangan saat tiba-tiba menebas. Ekspresi Raja Hantu menjadi dingin, untuk pertama kalinya, dia tidak menggunakan tangannya untuk menamparnya secara langsung, sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan di depannya, membentuk segel melingkar, dia berteriak keras dan memuntahkan suku kata aneh sebelum menamparnya. Ledakan, kekuatan menakutkan dilepaskan dari segel, dan api teratai merah yang memenuhi langit langsung tersebar. Pada saat yang sama, Raja Hantu mengepalkan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, cahaya pedang mengenai tinju dan tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, kekuatan tinju dipantulkan kembali, dan gelombang udara ditumpuk di atas satu sama lain, luas dan tak terbatas. Pedang panjang Liu Feiyan jatuh di depannya, dan batas pedang muncul, di bawah kekuatan tinju Raja Hantu, itu tiba-tiba hancur, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Haha, kamu cukup kuat. Mata Raja Hantu mengungkapkan ekspresi kekaguman, dia memberikan pujian langka dan terus melangkah maju dengan ekspresi ganas. Ekspresi Liu Feiyan tetap tenang, dia mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkan ujungnya ke depan saat dia menatap Raja Hantu dengan waspada.
Xuan Hua juga menarik busurnya dan menembakkan panah hijau tua diarahkan ke Raja Hantu, dan lingkaran tekanan pertama kali menyebar. Tiba-tiba, semua orang tercengang, perasaan yang tidak bisa dijelaskan muncul di hati mereka mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan dengan kaget. Kulit buah dao yang telah ditusuk oleh panah birk mistik terus retak, dan aliran kekuatan melesat keluar. Itulah kekuatan buah Tao Wu Dao. Petik 2. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut, cahaya yang ditembakkan memang kehendak kehampaan besar, seolah-olah dao surgawi mengalir dan beriak di malam berbintang. Hati sang terbakar karena marah saat dia meraung, buah dao kosong besar yang seharusnya menjadi milikku. Buah dao kekosongan besarmu, apakah kamu terbelakang? Suara dingin terdengar, hati semua orang bergetar. Yun Xiao juga berteriak kaget, cahaya yang membubung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di sebelah buah dao, ruang itu berangsur-angsur terdistorsi dan berubah menjadi sosok yang segar dan indah, wajahnya sedikit belum dewasa, itu adalah Teng Guang, tahta, dia duduk bersila di samping buah dao. Cahaya yang membubung, sang juga terkejut, dan wajahnya menunjukkan kebingungan, kamu sudah di sini selama ini. Kemana lagi saya bisa pergi jika tidak di sini? Teng Guang mengangkat matanya dan bertanya. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas saat dia menatap ke kejauhan, tatapannya menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, kalian semua yang menghancurkan dao ilusi besarku, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan persahabatan lama kami, tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Semua orang mengerutkan alis, ekspresi mereka dingin dan menghina. Tanah ilusi yang besar telah dihancurkan, dan semua kekuatan dao ilusi telah dipadatkan menjadi buah dao, Teng Guang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Tidak mungkin. Alis sang berkerut saat dia membentak, buah dao selalu berada di bawah pengawasan lingkup armilari saya, jika itu bersembunyi di dekatnya, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Wolf, apa yang disebut dao surgawi, ini berevolusi dari lingkup armilarimu, jangan membuatku tertawa sampai mati. Sebuah cibiran muncul di wajah Teng Guang saat dia dengan dingin berkata, itu hanya bisa berarti bahwa, dao, Anda jauh lebih buruk dari saya. Itu sebabnya kamu tidak bisa memata-mataiku, yang tersembunyi oleh kekuatan dao kekosongan yang besar. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel dengan satu tangan, sebuah segel muncul di telapak tangannya dan dia membantingnya ke buah dao. Ledakan, seluruh buah dao tiba-tiba hancur, dan panah besi hitam yang tersangkut di dalamnya juga patah dengan keras. Cahaya berwarna pelangi mulai berubah, perlahan membeku menjadi sosok manusia yang berdiri. Sosok itu berwarna putih dan memiliki wajah yang agak berat, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan aturan, dan dao akan mengalir melalui dirinya, hanya dengan berdiri di sana, dia seperti perwujudan dari dao surgawi. Ini saya. Sang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Semua orang sangat terkejut, bahkan Raja Hantu menyerah pada Xuan Hua, matanya memancarkan sinar cahaya saat dia menatap sosok manusia itu. Bei Feng Nan tiba-tiba membuka mulutnya dan dengan lembut berkata, Dao Ling. Dao Ling, apa itu roh Dao? Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, aura yang dipancarkan oleh sosok putih terlalu kuat dan mengejutkan. Pada saat ini, seluruh langit sunyi, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan ketika percakapan antara Bei Feng Nan dan Yun Xiao mencapai telinga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka untuk melihat. Bahkan Teng Guang mengerutkan alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata, memang ada banyak orang luar biasa di dunia, sebenarnya ada seseorang yang mengenali Dao Ling. Di bawah tatapan semua orang, Bei Ming Nan tidak merasa tidak nyaman sama sekali, dia perlahan berkata, yang disebut roh Dao, seperti namanya, hanyalah buah Dao yang berubah menjadi roh, itu tidak jarang. Tidak aneh, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Ekspresi Teng Guang menjadi dingin dan dia mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang, seolah-olah dia telah menghina roh Dao-nya. Aturan dan kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam buah Supreme Dao terlalu kuat, itu normal untuk mengambil bentuk, adapun buah Dao di bawah alam ilahi 10 arah, itu tergantung pada takdir jika mereka ingin berubah menjadi roh. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyadari dan berkata, terus terang, itu hanya barang yang berubah menjadi roh,
hanya saja, rohnya berasal dari buah Supreme Dao, jadi itu luar biasa. Itu benar, Nan mengangguk. Teng Guang menatap Yun Xiao sejenak, lalu mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya kembali ke kerumunan di langit. Semuanya, menurutmu bagaimana aku harus membunuhmu? Sang menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Dao Ling, ekspresinya gelap dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Teng Guang, kita bisa dianggap sebagai rekan di garis depan yang sama, nama saya seharusnya tidak ada di daftar pembunuhanmu, kan? Teng Guang meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar beruntung, jika Anda tidak memahami Dao ilusi kekosongan besar saya, Anda mungkin tidak akan bisa menembus penghalang terakhir ini dan memahami Dao ilahi, aku telah memenuhi keinginanmu. Kata-kata Tuan Teng Guang mungkin bias, tetapi saya memang telah memahami Dao ilahi dengan mengandalkan kehendak Dao ilusi yang hebat, namun, tanpa kesempatan hari ini, selama aku bisa bertahan selama 3 hingga 5 tahun, aku masih bisa memahaminya. Petik 2. Kamu tidak salah, melihat bahwa kamu telah membantuku sebelumnya, bahwa orang-orangmu dan tersesat. Kata Teng Guang, tersesat. Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman mendengar ini? Saya telah melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Teng Guang, kata wasit tanpa tergesa-gesa, bahkan jika saya tidak memiliki pujian, saya telah bekerja keras, bukan? Sebagai imbalan untuk tersesat. Petik 2. Tuan Yao Sang, saya pikir Anda mulai mencari kematian, Teng Guang mencibir. Dao Ling berputar di sampingnya dengan tenang, hanya ada garis samar wajahnya dan tubuhnya seperti sepotong kaca, seperti roh. Kata-kata Tuan Teng Guang terlalu menyakitkan, kata Sang, menatap Dao Ling. Jika Anda tidak ingin sedih, maka tetaplah dan sakiti tubuh Anda, kata Teng Guang. Aku masih selangkah lagi dari keadaan abadi, kata Yi, saya harap saya bisa meminjam semangat Dao ini. Seperti yang diharapkan, kamu tidak perlu pergi, Teng Guang mencibir. Duanmu Yuyu berkata, Teng Guang, semuanya ditentukan oleh takdir, Anda tidak dapat mengembangkan Dao yang hebat, itu juga ditentukan oleh takdir, sekarang setelah mengembun menjadi buah Dao dan berubah menjadi roh Dao, itu dapat dianggap sebagai hasil yang baik. Hasil bagus. Teng Guang dengan dingin berkata, kalau begitu aku akan melumpuhkan dantian semua orang hari ini, aku akan membiarkan kalian semua menikmati pegunungan dan sungai, Anda tidak perlu bertarung dan membunuh lagi, ini bisa dianggap sebagai hasil yang bagus. Omong kosong, Wei Qing berteriak, namun, apapun yang terjadi, Anda masih anggota umat manusia dan penguasa bela diri dunia, cara yang benar adalah bergabung dan membunuh iblis ini terlebih dahulu. Saya tahu apa yang saya lakukan, Wei Qing, pikirkan urusanmu sendiri, kata Teng Guang dingin. Wei Qing sangat marah, tetapi dia tidak bisa menahannya, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mencibir. Situasi di langit tiba-tiba menjadi rumit, dan keheningan turun. Sejak Teng Guang muncul, dia telah duduk bersila tanpa bergerak. Pada saat ini, tangannya membentuk segel dan halo muncul di sekelilingnya. Dao Ling juga mengangkat tangannya, dan mereka berdua membuat segel tangan yang sama, tubuh Dao Ling tiba-tiba bergerak ke samping dan bergabung ke dalam tubuh Teng Guang. Raja Hantu, mata Yi menyipit dan dia berteriak, Raja Hantu, hentikan manusia ini, aku akan mengeluarkan roh Dao dulu, setelah mempelajarinya, aku akan membiarkanmu menelannya. Dia membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya bergerak maju, dua jarinya langsung menembak ke arah Teng Guang. Jika dia membiarkan Teng Guang benar-benar bergabung dengan roh Dao-nya, dia akan berada dalam masalah besar. Mata Raja Hantu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa, haha, bagus. Aku akan merebutnya untukmu pelajari dulu, dan jika tidak berguna, aku akan memakannya. Dia tidak lagi memperhatikan Liu Feiyan dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju cahaya. Hentikan dia, Wei Qing berteriak dan mengejar Raja Hantu. Wajah rakyat lainnya juga menjadi dingin saat mereka mengejarnya. Kilatan dingin keluar dari mata Teng Guang saat dia membentuk segel dengan tangannya dan juga menunjuk ke arah wasit. Lingkaran cahaya menyebar dari tubuhnya, dan segel di ujung jarinya terus berubah. Ledakan, kedua segel itu bentrok, dan kekuatan menakutkan menyebar. Teng Guang tampaknya dirugikan dan terpaksa mundur terus-menerus, dia tiba-tiba mengambil langkah, dan cahaya keemasan melintas di mana ujung kakinya mendarat. Pada saat yang sama, roh Dao di tubuhnya keluar,
dan telapak tangan seperti kaca membentuk segel dan menamparkan wajah Sang. Kekuatan mengerikan dari kehendak jalan menekan, dan ruang di dalam bola armilari bergetar. Wasit menarik segel dengan ngeri dan berbalik untuk mundur. Tangannya menari, dan bintang-bintang di langit mulai bergerak. Ziwei menyerang, formasi bintang. Ki Iblis Sang melonjak ke langit, dan cahaya berputar-putar di sekitar tanduk emas dan peraknya, membuatnya terlihat lebih luar biasa. Dia mengangkat kedua tangannya yang besar ke langit dan ribuan pancaran berputar di sekitar telapak tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengalir ke tangannya. Area dalam jarak 1000 kaki darinya dipenuhi dengan Ki Iblis yang mengerikan, dan tidak ada yang berani mendekat. Tubuh Raja Hantu juga berhenti di luar pusaran, matanya menunjukkan ekspresi serius. Sisa pembudidaya kuat semuanya terkejut, mereka berdiri di luar aura Sang yang melonjak dan melihat dengan dingin. Kekuatan yang besar dan perkasa semacam itu membuat jantung semua orang melonjak. Pada level mereka, sudah sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh, namun, kekuatan yang ditampilkan di depan mereka terus-menerus memengaruhi tubuh dan pikiran mereka, keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat semakin kuat. Itu hanya kehendak Dao ilahi yang dia pahami dari Dao ilusi kekosongan besarku, bagaimana itu bisa bertentangan dengan roh Dao kekosongan besar saya. Ekspresi Teng Guang berubah serius saat dia menjawab dengan dingin. Dia membuat segel tangan sederhana dan meletakkannya di depannya. Roh Dao di tubuhnya melayang dan terus melakukan segel di atasnya, cincin cahaya menyebar dari mereka berdua, dan dalam sekejap, itu seperti galaksi 7 warna di bawah malam berbintang. Itu belum tentu terjadi, siswa lebih baik dari tuannya. Di bawah malam berbintang yang tak berujung, aku adalah Tuhan. Ambil surgaku dalam satu alam semesta. Wasit berteriak dan menggambar lingkaran di depan tubuhnya dengan telapak tangannya, bintang-bintang di langit bergetar, dan kekuatan yang besar dan perkasa turun dengan kekuatan telapak tangannya, menekan alam. Teng Guang mengulurkan tangan kanannya dan meraih dengan ringan, seutas manik-manik ajaib jatuh ke tangannya, ada total 16 manik-manik, yang masing-masing diukir dengan simbol. Tiba-tiba, 16 gambar aneh muncul dan menyerang ke depan. Di dalam Bima Sakti 7 warna, 16 fenomena aneh terhubung di langit dan berubah menjadi serangkaian manik-manik ajaib yang berukuran ratusan hektar, setiap manik-manik seperti dunia tersendiri saat mereka terbang menuju bintang-bintang yang luas. Ledakan. Tiba-tiba, alam semesta terbalik dan kekuatan bintang-bintang di langit hancur, kekuatan besar di tubuh Sang langsung tersebar. 16 manik-manik ajaib raksasa jatuh dari langit dan mengejar Sang. Ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dalam kepanikannya, dia meraih kehampaan dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, langit berbintang menghilang, dan semua fenomena aneh berkumpul menjadi satu titik, berubah menjadi artefak Suan Bundar, itu jatuh dari langit dan ditangkap oleh Sang. Dentang, dua sumbu langit dan bumi di bola armilari terus berputar, mengirimkan lingkaran dengan kekuatan yang luar biasa. Dia buru-buru membuang benda itu. Ledakan, bola armilari berubah menjadi gunung, dan kedua sumbu berputar sesuai dengan aturan tertentu. Kekuatan besar itu seperti tebasan tak terbatas, meledak ke arah dunia 16 manik-manik ajaib. Ledakan, bang, 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 ledakan. Kekuatan dunia hancur satu persatu, dan fenomena seluruh manik-manik ajaib menghilang. Ekspresi Teng Guang berubah saat kekuatan menakutkan menjadi bumerang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah dan mundur ke udara. Roh Dao berbalik dan menghilang ke dalam tubuhnya. Wajahnya yang pucat sedikit memerah. Dia tidak berani ceroboh bahkan sesaat. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya saat dia menatap ke depan dengan waspada. Keduanya bertukar gerakan dan itu hampir imbang. Hati semua orang bergejolak saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar. Ki dan darah di tubuh mereka melonjak, dan mereka ingin bergegas dan bertarung. Wajah Yi dingin saat dia mengambil kembali bola armilari dan memegangnya di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara dingin, senjata tingkat mendalam saya adalah barang ilahi kuno yang dapat mengubah langit dan bumi. Sekarang senjata ini menyatu dengan pikiranku dan aku telah mencapai Dao ilahi. Bagaimana kamu bisa melawanku? Teng Guang tertawa dingin, haha, mengandalkan kekuatan senjata tingkat yang dalam, dan menurutmu kamu sangat hebat. Kamu dapat menciptakan dunia kecil,
tetapi jangan lupa bahwa tanah ilusi yang besar adalah dunia besar yang diciptakan olehku. Dia mengangkat tangannya, dengan lembut membentuk segel, dan menunjuk ke bawah dari langit. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar, dan bumi serta langit mulai berputar dengan cepat seperti spiral. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari segala arah dan berkumpul di atasnya. Apa? Wasit kaget, kekuatan dari semua sisi mengandung niat susunan yang tak ada habisnya. Para seniman bela diri yang terperangkap dalam 800 susunan Dao juga terkuras kekuatan mereka dalam sekejap dan semuanya tertarik padanya. Tanah ilusi yang besar ini telah dihancurkan, saya akan menggunakan kekuatan alam ini dan melihat bagaimana Anda dapat memblokirnya. Mata Teng Guang menjadi dingin, dan segel tangan di tangannya berubah dengan tertib. Roh itu berubah menjadi bayangan dan duduk bersila di belakangnya, tangannya membentuk segel dan tetap tidak bergerak. Cahaya warna-warni melonjak di langit, dan rune yang tak terhitung. Jumlahnya jatuh di dalamnya. Teriakan ringan keluar dari mulut Teng Guang, 10.000 dosa, 3 adegan kotor, Yuan Chen bersama-sama melindungi, Dao kembali ke alam. Roh Dao di belakangnya tiba-tiba tumbuh lebih besar. Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan memasuki tubuh Dao Ling. Tubuhnya yang seperti kaca berubah menjadi berwarna-warni dan terus tumbuh di langit, dalam sekejap mata, itu mencapai awan seperti roh raksasa. Dao Ling mengangkat tangannya dan meraihnya. Kekuatan satu alam langsung berputar di tangannya, membentuk pusaran cahaya warna-warni, bumi bergetar, dan semua orang merasa seolah-olah bencana besar akan segera terjadi, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Tidak baik, Yun Xiao berteriak kaget, ilusi ini benar-benar akan runtuh. Sebelumnya, mereka telah menantikannya runtuh, tetapi sekarang setelah benar-benar akan runtuh, semua orang ketakutan dan panik. Fei Ni meraih lengan Yun Xiao dan menempelkan kepalanya ke atasnya saat dia berkata dengan lembut, pegang erat-erat, aku takut. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil, jadi dia harus menyerah. Senior Zenan, apakah semua orang akan mati karena satu gerakan orang gila ini? Sulit untuk mengatakannya, kata Bei Mang Nan, langkah ini mengacu pada kekuatan seluruh ilusi, jadi sulit untuk memperkirakan seberapa merusaknya, namun, saya lebih yakin bahwa iblis yang disebut Sang ini akan mati. Apa? Yun Xiao tercengang, dia memiliki bola armilari, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Petik 2. Lihat pertempuran sebelumnya, biasa-biasa saja, kalau ada kesempatan bagus, dia mungkin bisa mempertahankan hidupnya, kecuali dia Bian, kata Bei Mang. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Hantu di kejauhan, tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan memancarkan cahaya terang. Raja Hantu bergerak seperti yang diharapkan. Ekspresi Wei Qing menjadi rumit. Haruskah kita menghentikannya? Yao Jinliang bertanya dengan cemberut. Wei Qing menatapnya sebentar dan berkata, tidak perlu, gerakan cahaya yang melonjak terlalu sombong, jika digunakan, tidak hanya Sang yang tidak bisa menerimanya, tetapi kita juga akan terpengaruh, senang membiarkan hantu ini memblokirnya. Yu Shengfeng dan yang lainnya semua mengangguk sedikit, menjadi waspada, mereka jelas setuju dengan sudut pandangnya. Di tanah, sosok hijau berdiri di suatu tempat, itu adalah Luo Qingyun, dia memegang tombak di tangannya dan menatap langit yang menakutkan dengan ekspresi serius. Di belakangnya duduk 8 asura hantu dalam garis lurus, mereka semua memakan inti primordial untuk memulihkan kekuatan mereka. Raja Hantu, wajah Yao Li dipenuhi dengan kecemasan saat dia berteriak, Tuan Raja Hantu, serang. Wajah Raja Hantu itu suram, dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sang memegang bola armilari di satu tangan dan terus-menerus mengirim mantra ke dalamnya, semua jenis kehendak Dao ditampilkan, membentuk dunia kecilnya sendiri, namun, dibandingkan dengan fenomena langit yang menakutkan, itu tidak signifikan. Tuan Raja Hantu, bantu aku. Dia berkata dengan ekspresi serius. Mengapa aku harus membantumu? Raja Hantu mendengus, ini jelas merupakan ritme negosiasi kondisi. Katakanlah, selama itu sesuatu yang bisa saya terima, saya akan menyetujuinya. Mata Raja Hantu tiba-tiba berbinar, saya ingin mengubah kontrak dengan suku Jiuli. Apa? Yi tertegun sejenak dan memberinya tatapan aneh, kemudian, dia melihat Li di kejauhan.
Li juga sedikit tercengang, dia tidak mengharapkan kondisi seperti itu, dia tidak bereaksi sama sekali dan berdiri di sana dengan linglung. Saya tidak ingat berapa tahun yang lalu, kata Raja Hantu, saya bertaruh dengan pemimpin suku Jiuli, Yao Zi, pada akhirnya, saya kalah dan menandatangani kontrak yang tidak adil ini, jika saya membantu Anda, syaratnya adalah melanggar kontrak ini. Li berpikir sejenak, tetapi dia tidak memiliki nama leluhur, Zi, ini dalam ingatannya, pasti sudah sangat lama. Baiklah, dia langsung setuju, namun, syaratnya bukan bagimu untuk membantunya kali ini, tetapi bagimu untuk membantu Tuan Sang mendapatkan roh Dao-nya dan membunuh semua manusia yang hadir. Tubuh semua orang bergetar, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin saat mereka menatap Li. Jika penampilan bisa membunuh, Li akan terpotong-potong. Raja Hantu ragu-ragu, ada terlalu banyak ahli yang hadir, tetapi dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tiba-tiba, langit dipenuhi awan berwarna-warni, roh Dao Teng Guang menyerap kekuatan alam pertama ke dalam tubuhnya dan membentuk segel tangan dengan satu tangan, awan cahaya warna-warni berubah menjadi jimat yang berputar di telapak tangannya dan membanting ke bawah. Keempat penjuru dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan keempat kutub runtuh. Bagus, aku berjanji padamu. Raja Hantu menggertakkan giginya, situasinya sudah ditetapkan, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Kekuatan besar dan aneh menyembur keluar dari tubuhnya, roda aneh itu terbang ke langit dan tumbuh menjadi setengah hektar ukurannya, berputar terus-menerus. Murid Yun Xiao menyempit, hal ini lagi. Dia berteriak kaget, apakah roda ini juga artefak mistik tingkat tertinggi? Petik 2. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Sang tiba-tiba berteriak dan melemparkan bola armilari di tangannya, itu juga berubah di udara, berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung dengan dao akan berlipat ganda. Dua kekuatan menakutkan berputar-putar di udara, masing-masing membentuk alam mereka sendiri. Telapak tangan Dao Ling menghantam dua senjata tingkat yang dalam, seluruh dunia bergetar dan cahaya besar menyebar dari pusat tiga kekuatan, seluruh ilusi dipenuhi dengan lampu warna-warni dan langit dan bumi retak. 800 istana susunan meledak di bawah halo, dan prajurit yang terperangkap di dalamnya semuanya dikirim terbang, masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk besar darah, tetapi mereka dengan cepat beredar untuk melawan, mereka yang lebih lemah langsung mati. Raja Hantu itu meraung saat tangannya terus mengirim segel ke dalam roda, 33 pahala Cao muncul lagi dan sejumlah besar energi hantu terbang keluar untuk menahan telapak tangan Dao Ling. Wajah sang juga ganas, tubuhnya bersinar dengan cahaya emas dan perak, dan gelombang energi yang menakutkan ditransmisikan ke bola armilari, kekuatan alam menekan dan memantul kembali melalui senjata tingkat yang dalam, menyebabkan tubuhnya gemetar, hitam dan putih di matanya beriak seperti air. Tidak, aku tidak bisa kalah. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan saya akhirnya sampai pada titik ini, aku harus menang, aku harus menang. Awan kabut darah tiba-tiba meledak dari tubuh besar itu, kekuatan tak berujung melonjak ke dua tanduk, dan kedua pancaran itu dengan cepat menyebar dan bergegas ke langit. Keseimbangan sepertinya rusak saat ini, atau ilusi akhirnya tidak bisa bertahan, suara retak datang dari antara langit dan bumi, seolah-olah langit hancur. Ledakan, langit runtuh dan bumi runtuh, semuanya dalam kekacauan. Kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, dan semua orang tersapu ke dalamnya, berputar dalam badai akhir dunia. Terkejut, Yun Xiao mengeluarkan puncak surgawi Tusita lagi, dan kekuatan empat warna melesat keluar dan memperbaiki ruang. Feini dan Beimang Nan saling melindungi di kiri dan kanan, mereka bertiga ditutupi oleh kekuatan elemen bumi empat warna, meskipun mereka tidak bisa melihat dunia luar yang kejam, bagian dalamnya masih sangat sunyi dan aman. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, seluruh dunia tertutup kabut abu-abu tebal, matahari dan bulan telah kehilangan cahayanya, seolah-olah dunia baru saja diciptakan. Ketika badai energi berangsur-angsur menghilang dan menjadi lebih ringan, Yun Xiao mengambil kembali gunung empat warna dan melihat semua yang ada di depannya dengan ngeri. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil telah diratakan ke tanah, di tempat Teng Guang dan dua lainnya bertarung, ada jurang alami yang besar di tanah, retakan itu tampaknya mengarah langsung ke jurang maut, tanpa akhir yang terlihat. Mereka bertiga berdiri di atas jurang, wajah mereka pucat.
Suara Feini bergetar, apakah dia mati? Apakah mereka semua mati? Tiba-tiba, dua sinar cahaya berkedip di depannya dan jatuh dari langit, mereka berubah menjadi dua sosok dengan wajah ganas dan menakutkan. Kamu belum mati. Feini terkejut dan mau tidak mau mundur beberapa langkah, dua orang di depannya adalah Sang dan Raja Hantu. Namun, ekspresi mereka juga sangat tidak sedap dipandang, tubuh mereka masih terengah-engah, dan asal energi yang mereka pancarkan sangat tidak stabil. Sang, khususnya, telah kehilangan semua kilaunya dengan tanduknya, dan dia tampak seperti akan pingsan. Dia menatap Yun Xiao dengan galak, dan aura pembunuh meledak darinya. Sungguh niat membunuh yang kuat. Yun Xiao mencibir dan berkata, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu ingin dipukuli? Dia meraih dengan tangan kosong, dan puncak surgawi Tusita tergantung di bawah telapak tangannya, menabrak dengan keras. Sang sangat marah, jari-jarinya mengepal dan dia meninju. Ledakan. Dengan ledakan keras, gunung itu dikirim terbang, tetapi suara tulang retak bisa terdengar dari lengan Sang saat dia dikirim terbang mundur. Dia bingung, dia menatap tinjunya dengan kaget, beberapa tulang di tinjunya benar-benar patah, dia tercengang. Yun Xiao juga kaget, ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung empat warna tertiup angin, jelas bahwa meskipun Sang telah menghabiskan banyak energi saat ini, kekuatan tubuh fisiknya masih jauh di atas iblis besar biasa. Yi, ini saya. Raja Hantu berseru kaget saat dia melihat puncak Tusita empat warna dengan ekspresi aneh. Tapi dalam sekejap mata, dia menarik pandangannya, matanya dipenuhi dengan api hijau saat dia mulai melihat sekeliling. Keluar, dia tiba-tiba berteriak, suaranya bergema, dan langit mulai bergetar. Puff! Chang Tianxiang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, sosok Teng Guang muncul dengan wajah pucat yang luar biasa. Api hijau di mata Raja Hantu tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang tajam. Di bawah langkah tadi, sepertinya dia adalah satu-satunya yang berada dalam kondisi terbaik. Betapa menyedihkan, bisakah kamu masih bertarung? Wajah Raja Hantu itu dingin dan dipenuhi dengan ejekan yang tak terkatakan. Puff! Teng Guang memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya pucat secara tidak normal dan otot-ototnya berangsur-angsur mengerut, kekuatan hidupnya juga cepat habis. Cahaya yang membumbung tinggi. Yun Xiao berteriak kaget dan berteleportasi ke sisinya untuk mendukungnya, bagaimana? Teng Guang menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak bisa berhasil, yayasan Dao saya telah dihancurkan, saya tidak berpikir saya akan hidup lama. Dia meraih Yun Xiao dengan tatapan bersemangat di matanya, dan bibirnya sedikit bergetar saat dia mengirim transmisi suara, dengan gerakan itu, roh Dao mati dan berubah kembali menjadi tubuh asli dari buah Dao, itu ada di tubuhku sekarang, bunuh aku dengan cepat dan ambil buah Dao. Yun Xiao gemetar saat dia menatapnya dengan ngeri dan berkata, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar, bertahanlah di sana, selama kekuatan buah Dao larut di tubuh Anda, itu harus bisa menyembuhkan luka Anda. Teng Guang tertawa pahit, jadi bagaimana jika saya sembuh? Pekerjaan hidup saya hancur dalam sehari, aku tidak memiliki lagi keterikatan pada kehidupan ini. Ledakan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dadanya, lalu mengeluarkan buah Dao dan memasukkannya ke tangan Yun Xiao, mendesak, ayo pergi. Yun Xiao terkejut dengan perilakunya, buah Dao ditutupi darah scarlet, yang menetes. Berikan padaku, mati. Raja Hantu meraung dan langsung menyerang ke depan, pada saat yang sama, dia membuka telapak tangannya dan menamparkan, menyebabkan kekuatan besar menyapu. Bisakah kamu pergi? Suara dingin Wei Qing juga terdengar, sosoknya berkedip saat dia juga bergegas mendekat dan berteriak, beri aku buah Dao, atau itu akan diambil oleh benda hantu ini. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan dia membuat keputusan cepat untuk membuang buah Dao, yang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Kamu pengecut. Teng Guang terkejut dan marah. Jangan marah, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, Anda sebaiknya pulih dari cedera Anda terlebih dahulu, bagaimana saya bisa melindungi buah Dao itu dengan kekuatan saya? Memilikinya secara paksa hanya akan menyebabkan kehancuran sendiri. Ekspresi Teng Guang suram dan tidak pasti, tetapi dia bahkan lebih tidak mau dan putus asa, saat dia melihat buah Dao yang terbang menjauh, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Seperti yang diharapkan, begitu buah Dao dilemparkan,
Raja Hantu dan Wei Qing segera menggeser posisi mereka di udara, mereka tidak lagi peduli dengan mereka dan langsung pergi ke buah dao. Tiba-tiba, ruang di depannya bergetar dan sosok Yu Shengfeng muncul, matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia membuka tangannya untuk mengambil buah dao. Desir, ruang berputar dan buah dao tiba-tiba bergeser, segera setelah itu, panah pembelah awan ditembakkan ke bawah dan terbang melewati lengannya. Brengsek, Yu Shengfeng sangat marah, dia menghunus pedang debu kuno, dan cahaya pedang menebas ke segala arah, naga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan cahaya pedang langsung menusuk ke sisi buah dao. Ledakan, sosok Xuan Hua tidak bisa bersembunyi di bawah pedang Qi, busur bintang yang patah diblokir di depannya, tetapi percikan api diciptakan oleh pedang besar. Buah dao milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Dalam sekejap, Raja Hantu menyusul, dia meraih dengan 5 jarinya dan menyegel ruang di sekitarnya, kemudian, dia meraih buah dao dengan gembira. Tiba-tiba, lampu merah menyala, dan pedang panjang yang tajam menusuk ke arahnya tanpa suara. Jian Ge, Liu Feiyan berteriak pelan, dan teratai merah tiba-tiba mekar dan jatuh langsung ke tangan besar Raja Hantu. Brengsek, Raja Hantu sangat marah, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memukul teratai merah, menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia meraih buah dao dengan tangannya yang lain. Ekspresi Liu Feiyan membeku dan cahaya dingin melintas di matanya, saat sosoknya berkedip, pedang tajam akan segera menyerang, namun, itu tidak menebas Raja Hantu, tetapi langsung ke buah dao. Sial, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Hantu meraung, dan orang-orang lainnya juga berhenti, hati mereka berkedut hebat. Berhenti, di bawah angin kencang Raja Hantu, sebagian besar pedang Qi diblokir, namun, pedang panjang Liu Feiyan bergetar, dan suara memekakkan telinga menyebar, itu seperti pedang air dingin yang tiba-tiba menebas buah dao. Ah! Dalam sekejap, semua orang benar-benar tercengang, mata mereka terbuka lebar saat mereka menyaksikan adegan memilukan ini. Pedang Qi menebas buah dao, dan lampu warna-warni melesat keluar, retakan mulai muncul pada buah dao, tumbuh semakin besar. Ledakan, suara menyayat hati terdengar, di bawah tatapan tercengang semua orang, buah dao tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang melesat ke segala arah. Brengsek, Raja Hantu meraung dan kekuatan menakutkan berkumpul di tinjunya, meledak ke arah Liu Feiyan. Ledakan, Liu Feiyan memblokir dengan pedangnya, dan kekuatan besar itu langsung menekuk pedang dingin seperti air, dengan guncangan tiba-tiba, seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang beberapa ratus kaki, dan pedang panjang di depannya masih bergetar. Tatapan aneh muncul di matanya, kekuatan aneh menyerbu tubuhnya di sepanjang pedang, dia mengedarkan kekuatan esensinya dan langsung menghancurkan kekuatan itu, namun, dia masih sangat terkejut. Niat membunuh Raja Hantu meningkat setelah serangan itu, dia hendak mengejar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa sinar cahaya naik langsung ke udara dan mengejar cahaya buah dao yang hancur. Ark, kalian semua berhenti, buah dao milikku. Dia meraung dan tiba-tiba mengejar sosok yang paling dekat dengannya, aku akan membunuh kalian semua. Liu Feiyan juga buru-buru mengejar seberkas cahaya. Buah dao dipotong menjadi 5 bagian oleh pedangnya dan ditembakkan ke 5 arah yang berbeda. Teng Guang tidak bisa menahan tawa pahit dan memuntahkan seteguk darah lagi, batuknya sangat intens. Dia mendorong Yun Xiao menjauh dan berkata, cepat ambil pecahan buah dao, dengan kekuatan dan bakat Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki fragmen, Anda dapat memahami banyak hal dan melangkah ke dao besar alam dewa. Yun Xiao, bagaimanapun, tidak bergerak, dia mengeluarkan setumpuk bahan surgawi dan harta duniawi dan menyerahkannya sambil berkata, jangan bicara omong kosong, mari kita tekan luka kita dulu. Teng Guang tercengang, di dalam tumpukan harta karun, ramuan esensi primordial memancarkan ki spiritual yang mencengangkan, dia berkata dengan heran, pil 95. Yun Xiao mengangguk, kamu pernah ke istana Shen Xiao? Tanyanya curiga. Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan siakan, kata Teng Guang dengan senyum pahit, dalam keadaan saya saat ini, yayasan dao saya telah dihancurkan, bahkan jika aku memulihkan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa maju lagi, apa gunanya hidup? Selalu baik untuk hidup, kata Yun Xiao, mungkin masih ada kesempatan, jika saya mati, saya tidak akan memiliki satu kesempatan pun. Ai,
Teng Guang menghela nafas dan tampak lesu, dia mengambil pil itu dan menelannya, meskipun dia sudah mulai menyembuhkan luka-lukanya, matanya tidak bernyawa, seolah-olah hatinya sudah mati. Orang-orang di sekitar telah lama menghilang, semuanya dengan gila-gilaan menyambar pecahan buah dao, bahkan Nan dan Fei Ni telah menghilang dalam sekejap. Suara pertempuran sengit tiba-tiba terdengar di kejauhan. Itu adalah Raja Hantu yang mengejar Yu Shengfeng dan menyerangnya, terus-menerus meraung. Yu Shengfeng ditekan dalam beberapa gerakan dan merasa agak tidak berdaya, dia tidak bisa menahan kemarahan. Saya tidak hanya memiliki satu fragmen buah dao, mengapa kamu harus bertarung denganku? Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Semua fragmen adalah milikku, kata Raja Hantu dengan dingin, siapapun yang mengambilnya akan mati, aku akan membunuhmu dulu. Angin dari tinjunya terus bertiup, meskipun dia tidak memiliki senjata tingkat yang dalam, tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahan pedang debu kuno, dia menekan Chu Shengfeng ke titik di mana dia tidak bisa melawan. Yu Shengfeng terkejut dan marah, wajahnya pucat saat dia berkata dengan suara dingin, fragmen sang adalah yang terbesar, milikku hanya kelas menengah, jika kamu membuang waktu lagi di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan fragmen lainnya. Aku akan mengingat semua orang di sini, kata Raja Hantu dingin, bahkan jika saya berlari ke ujung bumi, saya masih bisa mendapatkannya kembali. Dia menangkupkan tangannya dan tiba-tiba mengangkatnya dan membantingnya ke bawah. Ledakan, Yu Shengfeng memblokir dengan pedangnya, dan di bawah pengaruh kekuatan besar, tubuhnya didorong mundur. Mata Raja Hantu menjadi dingin, dan dengan satu langkah, dia mengecilkan tanah menjadi 1 inci dan mengejarnya, berkata, tetap aku akan membunuh kalian semua, jadi aku membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yu Shengfeng sangat marah, tubuhnya terbalik beberapa kali di udara, dan tangannya segera membentuk segel, lingkaran esensi iblis melintas dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Apa? Raja Hantu terkejut, matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri, siapa kamu? Tubuh sejati Dharma, akulah yang akan membunuhmu. Yu Shengfeng mencibir. Di belakangnya, dia mengangkat sikat ilahi Maliang dan melambai-lambaikannya dari langit. Zumo menunjuk dan segera menarik jaring yang tak terhindarkan, yang langsung keluar dari segala arah dan menutupi Raja Hantu. Omong kosong macam apa ini? Raja Hantu berteriak dan tiba-tiba membuka tangannya dan mengangkat tinjunya, hantu ki yang tak berujung melonjak dari tubuhnya dan bergegas ke segala arah, mengguncang jaring yang tak terhindarkan dan mencegahnya mendarat di tubuhnya. Ekspresi Yu Shengfeng menjadi dingin saat dia mengangkat gerbong kerajaan, lampu hijau bergegas keluar dan segala macam fenomena aneh menyebar dari tubuhnya. Murid Raja Hantu menyusut saat dia berteriak, roda terbang keluar dan langsung menyebarkan jaring yang tak terhindarkan di sekelilingnya, langsung menekan Yu Shengfeng. Ledakan, roda besar itu seperti batu kilangan yang menekan penampakan kereta harta karun, itu terus menggiling dan menghancurkan penampakan itu. Yu Shengfeng terkejut, dia merentangkan 6 tangannya, dan roda gelap terbang, berubah menjadi roda cahaya besar yang langsung menebas kemudi. Desir, sosok Raja Hantu berkedip dan menginjak roda besar, dia menyatukan tangannya di depan tubuhnya dan membentuk segel cakar, menutupi The Dark Well. Dentang, 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 di bawah serangan telapak tangannya, roda dunia bawah terus berputar, ujung tajam roda dunia bawah memotong sisiknya, membuat suara keras. Wajah Yu Shengfeng dipenuhi dengan amarah, dia meraih pedang debu kuno dan terus menebas ke atas, bayangan naga membombardir roda, mencoba mematahkannya. Buah dao dipotong menjadi 5 bagian oleh Liu Feiyan, setelah dia didorong mundur oleh Raja Hantu, dia juga berkedip dan mengejar salah satu bagian. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin melintas, seperti matahari yang bersinar. Itu berubah menjadi ular perak dan menggigit. Wajah Liu Feiyan menjadi gelap, dia mencabut pedang panjangnya dan dengan suara, dentang, dia menebas. Ular perak itu tiba-tiba berubah kembali menjadi pedang perak dan melingkar di sekitar pedang panjang lawan, menciptakan lingkaran momentum pedang. Alis Liu Feiyan berkerut dan tangan kirinya membentuk segel dan menamparkan pedang. Dang, suara pedang bergema, dan lingkaran cahaya melesat keluar, memantul dari pedang perak yang melilit di sekelilingnya, dan menciptakan sinar cahaya di udara. Catatan surgawi Wuwa, mati, dia berteriak, dan pedang panjangnya mengejar ular perak itu, pedang ki berubah menjadi tornado di udara, merobek seluruh langit menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Ledakan, pedang perak jatuh ke tangan pendatang baru, dan dia buru-buru melambaikan lusinan pedang Qi, menembaknya. Bum bum bum, sinar cahaya perak memotong badai pedang Qi dan akhirnya menghentikan kekuatan pedang. Kuil iblis melihat lebih dekat dan melihat bahwa Liu Feiyan telah hanyut setelah dia menebas dengan pedangnya, dia berjarak beberapa ratus meter darinya. Brengsek, kuil iblis mengeluarkan raungan keras, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Desir, tiba-tiba, angin dan awan bergejolak, dan cahaya panah melesat seperti bintang jatuh ke arah kuil iblis. Ledakan, cahaya panah meledak di depan kuil iblis, dan kekuatan menakutkan bergegas ke depan, menghalangi jalan kuil. Feiyan, kejar buah dao, serahkan ini padaku. Sebuah cahaya melintas di langit, dan Xuan Hua berjalan selangkah demi selangkah dengan busur di punggungnya. Wajahnya dingin, meskipun dia kelelahan dari pertempuran sebelumnya, dia yakin bahwa dia masih bisa menahan kuil iblis. Wajah Qi tenggelam, dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk merebut buah dao kedua, dia segera mendengus dan terbang menjauh. Beberapa ribu kaki jauhnya, tangan sang meraih pecahan buah dao, matanya berkedip karena kegembiraan. Dia membalik tangannya dan menyingkirkan pecahan buah dao, kemudian, dia berkata dengan dingin, apakah benar-benar baik memata-mataiku dalam kegelapan? Keluar, riak yang tampak seperti air muncul tidak jauh darinya, Duan Mu Yuyu berjalan keluar dengan ekspresi tenang, dia terus membentuk segel tangan seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu, ada ekspresi ragu di wajahnya. Apakah kamu ingin bertarung juga? Tanya wasit dengan dingin. Tidak perlu, kata Duan Mu Yuyu setelah berpikir. Oh, apakah pembangkit tenaga listrik manusia takut mati? Hakim mencibir. Duan Mu Yuyu berkata, bukannya aku takut mati, saya tidak berniat berdebat tentang buah jalan, juga, saya baru saja melakukan ramalan gratis untuk Anda, itu adalah keberuntungan terburuk, Anda harus berhati-hati. Cek, bisakah kamu tidak membuat orang tertawa? Kian-kian tertawa, Anda juga ahli transendensi ilahi, Anda tidak berani bergerak, jadi Anda menggunakan omong kosong untuk menipu orang, Anda benar-benar kuat. Duan Mu Yuyu tersenyum tipis, tidak apa-apa jika Anda tidak percaya, takdir surga adalah keberadaan objektif, itu tidak akan berubah hanya karena Anda tidak percaya. Sampah, sang mencibir, jika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, saya akan mengambil buahnya dan pergi. Duan Mu Yuyu masih memiliki senyum di wajahnya, dia memberi isyarat dan berkata, tolong, katanya. Hahaha, jadi ini ahli manusia. Ini sangat memalukan. Sang tertawa mengejek, dan dalam sekejap, dia kembali ke tempatnya berada. Dia mengeluarkan pecahan buah dao dan menatapnya sebentar, keinginan dan kegembiraan yang ekstrim muncul di matanya, dan dia tiba-tiba berkata, Li Qi, lindungi aku. Qi baru saja kembali dari mengejar Liu Feiyan dan hendak mengejar buah dao lainnya ketika dia mendengar kata-kata Sang, dia berkedip dan terbang ke sisinya. Li juga terbang ke langit dan mendarat di depan Sang, apa yang kamu lakukan? Sang meraih pecahan buah dao dan berkata, setelah buah itu terbuka, kehendak ilahi dao dengan cepat hilang, saya harus memanfaatkan fakta bahwa masih berguna untuk memperbaikinya dan bergegas ke langkah terakhir. Matanya dipenuhi dengan tekad dan kegembiraan. Tuan Sang, apakah 1/5 dari pecahan buah dao cukup? Qi bertanya dengan kaget. Mungkin tidak, tapi aku masih punya langkah lain, dengan keripik ini, itu sudah cukup. Wasit tersenyum aneh. Jantung Li berdetak kencang, kemudian, dia mengerti dan berkata, apakah kita akhirnya akan menggunakannya? Namun, Tuan Sang, akan merepotkan bagi pembangkit tenaga listrik manusia untuk melihat sekeliling, lebih baik pergi sesegera mungkin dan mencari tempat yang aman. Tidak, sudah terlambat, aku akan menggunakan segel penyegelan surga Taiji untuk menyegel ruang ini, lalu aku akan menggunakan bola armilari untuk mendirikan penghalang, dengan kalian berdua menjaga bagian luar, bahkan jika mereka bergabung, tidak akan mudah untuk mematahkannya dalam waktu singkat. Selain itu, kita semua berjuang untuk buah dao sekarang, siapa yang punya waktu untuk peduli padaku? Hati-hati, Sang, kata Li. Yi menganggukkan kepalanya dan segera menggunakan kemampuan bawaannya, tanduk emas dan peraknya menjadi cerah dan matanya berubah menjadi hitam dan putih, diagram Taiji muncul di sekelilingnya. Bersambung.